Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 365 Universitas Wanita Tidak Tinggal. Zhang Yuan dengan cepat masuk ke dalam mobil setelah keluar dari Hui Sengtang. Wajahnya pucat, dan tangannya tidak bisa berhenti gemetar. Jelas dia belum mereda dari keterkejutannya sekarang. Dia mengulurkan tangannya dan meraba-raba di dalam kotak penyimpanan. Apa? Setelah Zhang Yuxi keluar, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa Zhang Yihong telah hilang dari pandangan. Dia dengan cepat naik ke kursi belakang mobil, membanting pintu, dan buru-buru bertanya kepada Zhang Yuan, "Saudaraku, apa wanita tua itu? Siapa untuk menakut-nakuti kamu seperti ini?" Dia sangat marah ketika dia berbicara, seolah-olah kursi yang ditabraknya tidak banyak mempengaruhinya. Asap, asap. Zhang Yuan tidak menjawabnya, dan saat mengobrak-abrik mobil, dia berkata dengan suara gemetar, "Saya tidak merokok." Zhang Yuxi mengerutkan kening, dan kecurigaan muncul di matanya. Sejauh yang dia tahu, kakak laki-laki tertua telah berhenti merokok selama bertahun-tahun. Betapa gugupnya kakak laki-laki tertua untuk berpikir untuk merokok lagi. Belikan untukku," Zhang Yuan berkata dengan marah. Zhang Yuxi mengerutkan kening dan tidak berbicara lagi. Dia buru-buru bangkit dan berlari ke toko serba ada di pinggir jalan. Setelah beberapa saat, dia membeli sebatang rokok dan korek api dan menyerahkannya kepada Zhang Yuan. Setelah Zhang Yuan mengambilnya, dia segera mengeluarkan sebatang rokok, menggigit bibirnya dengan gemetar, mengambil nafas yang berat setelah menyalakannya, lalu memuntahkannya. "Kakak, kamu belum memberitahuku, wanita tua. Bisa menakutiku seperti ini, menurutmu dia bisa jadi kekasih siapakah?" Zhang Yuan berkata dengan wajah tenang. "Kekasih." Baru kemudian Zhang Yuxi menyadari bahwa apa yang ditakuti kakak laki-laki itu adalah kekasih wanita tua ini. Mengingat status keluarga Zhang mereka di ibu kota, memang sangat sedikit orang yang bisa membuat mereka begitu cemburu. Dia memikirkannya dengan hati-hati, mengerutkan kening, menarik napas, dan buru-buru berkata, "Mungkinkah orang-orang besar itu yang kekasihnya Yuan Jinsu, kamu tidak akan tahu jika kamu memeriksanya sendiri." Zhang Yuan merokok keras, melihat keluar jendela dengan wajah suram. Zhang Yuxi buru-buru mengeluarkan ponselnya dan memeriksanya. Lalu wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan dia berkata dengan kaget, "Negara." "Baik." Zhang Yuan memotongnya dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, "Sekarang Anda tahu mengapa saya membuat api besar. Jika saya tidak mengangkat tangan yang berat sekarang, seluruh keluarga Zhang mungkin akan hancur. Orang-orang akan meminum tehnya sampai dingin. Bagaimanapun, sekarang bukan waktunya bagi wanita tua itu untuk hidup." Kakeknya, Zhang Kenong, yang juga bapak pendiri negara, masih hidup ketika keluarga Zhang masih hidup. Tidak ada yang perlu ditakuti. Tetapi sejak kakeknya menghilang beberapa tahun yang lalu, status keluarga Zhang perlahan-lahan menurun, dan ini juga yang terjadi. Alasan mengapa keluarga Zhang lebih rendah dari keluarga He. Meskipun kakek dari keluarga He memiliki prestasi yang lebih buruk daripada kakeknya, dia masih muda, dan dia masih hidup sampai sekarang, dan masih menjadi pilar penopang keluarga He, jadi bahkan orang-orang besar di puncak kekuasaan harus memberikan kepada keluarga He. Jenis mie tipis. Wajah Zhang Yuxi merosot ketika dia mendengar kata-kata itu, menundukkan kepalanya, dan menegur dirinya sendiri, "Maaf, saudara, saya semua harus disalahkan untuk ini. Saya ceroboh. Saya benar-benar tidak berharap wanita tua ini datang ke He Jiarong secara langsung." Dia juga pahit yang tak terkatakan. Awalnya, keponakannya meminta dirinya kembali untuk meminta bantuan, dan dia akan berpura-pura berada di depan He Jiarong, tetapi dia dipaksa untuk berpura-pura untuk memulai, dan dia ditendang secara paksa. Kembali.
Sepertinya aku dulu terlalu meremehkan He Jiarong ini, dan aku lalai. Kudengar seorang dokter muda menyelamatkan Bibi Yuan ketika dia sakit di pesawat. Sekarang sepertinya ini pasti He Jiarong. Zhang Yuan berkata dengan tenang. Saudaraku, apakah ini akan menyebabkan keluarga Zhang kita mendapat masalah? Zhang Yusi berkata dengan cemas. Seharusnya tidak ada masalah besar, tapi promosiku mungkin akan buruk, dan garnison Yihong mungkin tidak bisa bertahan. Zhang Yuan merasa tertekan saat ini. Dia tidak bisa dipromosikan. Tapi Zhang Yihong adalah harapan keluarga Zhang. Ke depan, seluruh beban keluarga Zhang akan ditanggung olehnya. Jika ini diberhentikan oleh tim keamanan, maka masa depannya, dan bahkan masa depan seluruh keluarga Zhang akan hancur. Dia sekarang menyesal membuat putranya menjadi terkenal saat remaja, justru karena dia melampaui teman-temannya di usia muda. Dia menciptakan kepribadian putranya yang sombong, dan menerobos malapetaka ini hari ini. Masa depan keluarga Zhang dapat direduksi menjadi masalah ini, ke tubuh He Jiarong. Zhang Yuan berbaring di kursi dengan putus asa, merasa sangat putus asa di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Zhang akan memprovokasi He Jiarong dan dipaksa sedemikian rupa. Aku semua yang harus disalahkan untuk ini. Zhang Yusi berkata dengan nada penuh menyalahkan diri sendiri. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak ada di rumah sepanjang waktu, dan ketika dia kembali, dia menikam keranjang sebesar itu. Apakah benar-benar tidak mungkin? Ada jalan. Zhang Yuan sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba duduk, berbalik dan berkata kepada Zhang Yachai, kamu segera menelepon Yiting kembali dari luar negeri. Bertahun-tahun yang lalu, kami pergi ke keluarga Chu untuk melamar pernikahan, dan kami harus melaksanakan pernikahan secepat mungkin. Melamar. Tapi bukankah keluarga Zhang mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas tahun depan? Zhang Yachai bertanya dengan bingung. Zhang Yuan berkata bahwa Zhang Yating adalah putranya dan objek pernikahan Chu Yunwei. Kapan? Setelah tahun baru. Zhang Yuan buru-buru berkata, sekarang keluarga Chu adalah harapan kita semua. Pada malam hari, seperti yang dikatakan Zhang Yuan, keluarga Zhang menerima pemberitahuan bahwa promosi Zhang Yuan memburuk, dan putranya juga ditangguhkan oleh korps penjaga karena alasan yang tidak diketahui, dan masa depannya yang cerah anjlok. Sejak saat itu, keluarga Zhang sepertinya benar-benar memasuki musim dingin. Bagi mereka tahun ini mungkin lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tanggal 28 bulan ke-12 bulan lunar, Ibu Lin Yu datang ke ibu kota bersama ibu mertua dari istri lama dan Jia Jia. Lin Yu membawa Jiang Yan dan Ye Qingmei ke bandara secara pribadi untuk menjemput mereka. Melihat wajah-wajah yang akrab itu, Lin Yu sepertinya tersentuh oleh sesuatu di hatinya, dan dia memeluk mereka satu persatu. Ibu mengambil tangan Lin Yu dengan enggan untuk melepaskannya, dan menatapnya tanpa berkedip, matanya memerah. Mungkin dia sudah lama menganggap He Jiarong sebagai putranya sendiri. Di malam hari, keluarga itu duduk di sekitar hotpot dan menikmatinya dengan penuh kegembiraan. Oh, saya tidak menyangka menantu saya begitu kuat, dan dia bisa membuat bisnis keluarga besar ketika dia datang ke ibu kota. Jiang Jingren terus menggelengkan kepalanya saat makan, merasa sangat puas. Saya berkeras saat itu. Membiarkan Yan Er menikah dengannya adalah hal yang paling benar dalam hidupku. Oke, jangan cantik. Aku tidak tahu keberatan keras kepala mana yang kuat pada saat itu. Li Sukin menatapnya kosong. Saat itu, Jiang Jingren sangat menentang pernikahannya antara Jiang Yan dengan Lin Yu. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Mata Jiang Jingren membelalak, dan untuk pertama kalinya dia berani berbicara dengan istrinya seperti ini, yang selalu takut pada istrinya. Ayah, biarkan mereka berbicara dengan wanita. Ayo, aku akan menunjukkan sesuatu yang baik. Lin Yu buru-buru melambai ke Jiang Jingren dan membawa Jiang Jingren ke kamar tidur. Jiarong, jika bukan karena kamu menghentikanku,
aku harus menamparkan ibumu hari ini. Rumah wanita tua, semua omong kosong. Gumam Jiang Jingren, berpura-pura marah. Oke, ayah, jangan akrab dengan ibu. Lin Yu merasa geli olehnya, merasa bahwa dia terlihat seperti dirinya sendiri ketika dia membual, dan dia mengeluarkan pedang Chunjun dan memberikannya padanya. Sebagai pemain kuno veteran, mata Jiang Jingren meluruskan ketika dia melihat pedang. Dia segera memakai kacamata baca, mengambil pedang dengan kedua tangan, dan menghela nafas, "Ya Tuhan, Tuhanku. Pedang kuno perunggu. Ini mungkin lebih baik daripada jelas sekali, pos tersebut masih mengejutkan dunia." Pedang Jun murni milik Yue Wang Goujian. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Chunjun. Ekspresi Jiang Jingren berubah lagi, dan dia meletakkan pedang di tempat tidur dan memperhatikannya dengan hati-hati. Tangan yang menyentuh pedang itu bergetar sedikit. Mungkin bagi dia dan Lin Yu, ini adalah mahakarya, tetapi bagi keluarga Zhang, itu adalah bencana. Saat ini, di ruang belajar Chu Xilian sedang duduk di sofa membuat teh untuk Zhang Yuan dan Zhang Yuxi yang berada di seberangnya. Pada saat yang sama, dia tersenyum dan berkata, keduanya mengunjungi larut malam pada hari ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Haha, kakak Chu, apalagi karena itu. Ini bukan urusan anak-anak. Zhang Yuan berkata sambil tersenyum, bukankah kedua keluarga kita sudah sepakat tentang pernikahan itu? Tidak akan lama. Saya hanya ingin menerapkan ini secepat mungkin. Jadi saya melakukan kunjungan khusus hari ini. Bukankah kita berdua membicarakan hal ini setelah tahun yang baik? Kata Chu Xilian sambil tersenyum. Bukankah sudah terlambat di tahun depan? Saat itu, kamu mengatakan bahwa tanggal pernikahan harus ditunda agar He Jiarong ini membuat marah keluarga He. Alhasil, keluarga He tidak diganggu. Keluarga Zhang kami sudah beberapa kali ditanamkan pada anak ini. Jumpalitan. Zhang Yuan hampir menangis ketika dia mengatakan ini, dan hatinya asam. Pada awalnya, Chu Xilian berkata dengan sangat baik sehingga dia menipu He Jiarong ke ibu kota dan merugikan keluarga He. Akibatnya, keluarga He aman dan sehat. Keluarga Zhang mereka hampir ditipu sampai mati. Apa-apaan sekutu ini? Saya juga mendengar tentang Yi Hong. Ini hanya suspensi. Saudara Zhang tidak perlu terlalu khawatir. Kata Chu Xilian sambil tersenyum. Faktanya, menurutnya apa yang disebut skorsing itu hanya demi mendengarkan. Faktanya, karir Zhang Yihong di garnisun sebagian besar sudah berakhir. Awalnya, dia menikah dengan Chu Si bersama-sama, dan Zhang Yihong, yang ada di dalam foto tersebut, mampu membawa keluarga Zhang ke level berikutnya. Tetapi Zhang Yihong telah selesai bermain, dan dia masih menikahi seorang gadis kentut. Kakak Chu, kedua keluarga kita dianggap sebagai aliansi. Saat ini, Anda harus membantu saya. Selama kedua keluarga kita menyelesaikan pernikahan secepat mungkin, itu bisa dianggap sebagai sinyal untuk semua lapisan masyarakat di ibu kota. Itu tergantung wajah ayahmu. Orang-orang besar itu mungkin juga memberi kami sedikit wajah keluarga Zhang dan memberi Yihong kesempatan untuk berubah. Zhang Yuan berkata dengan tulus. Kakak Zhang, izinkan aku memberitahumu, aku juga ingin memastikan pernikahan ini secepatnya, tapi anak ini, ada seseorang di hatiku. Perguruan tinggi wanita tidak akan tinggal. Chu Xilian berpura-pura terlihat tak berdaya, dan menghela nafas. Setiap kali saya menyebutkan ini, saya akan mencoba mencari nafkah dengan saya. Terakhir kali saya entah bagaimana menggantung sutra putih setinggi 3 kaki di ruangan itu, jika saya tidak menemukannya ini tepat waktu, saya khawatir. Sik. Ya, ada hal seperti itu. Mustahil. Kakak Chu tidak akan bercanda denganku, kan? Ekspresi wajah Zhang Yuan berubah, dan dia sedikit panik, setengah percaya, dan sepertinya menyadari bahwa Chu Xilian mungkin dengan sengaja membatalkan pernikahan ini. Bolehkah aku mengolokmu tentang hal semacam ini? Chu Xilian menghela nafas, dan tiba-tiba teringat sesuatu.
Dia buru-buru bangkit dan berjalan ke meja, mengambil sebuah benda, melemparkannya ke atas meja, dan berkata, "Saudara Zhang sendiri lihat." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.